Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 bulan 9. Ini adalah bagian ke-8 di hari libur ya. Sejak tadi saya lupa tuh banyak emiten-emiten yang harus dihitung harga wajarnya ya. Ada HMSP, MLBI ya. Tadi baru MTWI. Mungkin ada beberapa emiten juga yang belum ya. Mohon maaf aja apabila belum dibahas ya. Mungkin kedepannya akan secepatnya lah dibahas kalau waktunya emang memungkinkan. Baik teman-teman, seperti biasa ini adalah updatean emiten yang teman-teman yang ada di komentar. Jadi ingat, ini bukan rekomendasi, ini bukan ngajak menjual dan membeli, apalagi menggurui ya. Kita di sini tukar pikiran. Apapun yang ditulis di komentar, kalau saya bisa jawab ya saya jawab. Untuk saat ini kita hanya membahas untuk emiten-emiten aja. Mungkin kedepannya kita akan membahas emiten-emiten yang selama ini teman-teman belum bisa menentukan jawabannya. Tapi secara gambaran besar teman-teman ya. Sebenarnya saya ingin teman-teman itu tahu dulu ya, tahu dulu bagaimana cara menjalankannya, istilahnya apa ya, poin-poin yang saya tunjukkan gitu ya. Nanti mungkin teman-teman akan dengan mudah ke depannya itu, oh seperti ini. Udah nanti tinggal analisa sendiri, mungkin kita bisa bertukar pikiran lagi di kali kesempatan. Contohnya teman-teman udah analisa, ya, bandingkan dengan analisa saya, oh ternyata beda kita lihat aja nanti. Nah, pasti teman-teman begitu ke depannya kalau udah bisa analisa sendiri ya. Dan sebuah analisa itu tidak ada yang salah teman-teman ya. Semua analisa teman-teman juga benar, cuman waktunya aja mungkin nanti yang belum tepat gitu aja ya. Dan ingat, saya selalu mengingatkan kepada para yang baru masuk ke bursa, tetap kalian beli di bawah, jual jangan terlalu atas. Sesuaikan dengan target ya. Terus targetnya kalau di atas 100, contohnya 1000, 2000, jangan di 1000-nya, jangan di 2000-nya, jangan di 100-nya. Turunin aja dikit gitu ya, mungkin 10% turunin dari target. Nah udah kalian keluar, nanti tunggu lagi di bawah, jangan sampai kalian boleh di atas, akhirnya orang lain cuan 6 bulan nunggu ke atas, orang lain cuan, kalian 6 bulan ke atas nunggu kejemput. Jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, satu lagi teman-teman, emiten semuanya pasti akan naik kecuali emiten yang di gembok sama bursa ya. Dan ingat teman-teman, hindari emiten yang di PKPU-kan, artinya dalam punya hutang banyak lah gitu ya. Di PKPU-kan hati-hati aja ketika punya emiten yang di PKPU-kan. Oke teman-teman, mungkin itu aja prolognya. Yang pertama ada Goto. Wah, Goto ini baru ada yang minta lagi Goto nih. Ada perekaman apa di Goto? Biasa kalau saya bahas tersendiri Goto ya. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang juga kan dia udah mulai bagus ya Goto ya. Goto berapa hari nih? 5 hari ya. 5 hari ada pembuangan. Terus lokal juga ada pembuangan 2 hari ya. 2 hari nih teman-teman tuh ya. Lokal pembuangan 2 hari. Dan seperti saya suka bilang, ketika sebuah emiten ada penjualan itu, satu, dia butuh duit. Yang kedua, dia lagi menurunkan tensi dulu. Yang ketiga, atau punya rencana untuk ke atas, karena mungkin di titik tersebut dia meninggalkan barang semuanya dulu, menjual barang yang udah untung dulu, nanti mungkin bisa dicicil lagi sedikit demi sedikit untuk membuat tangga selanjutnya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang ada yang ngejual udah di atas ngejual tapi tiba-tiba pungut lagi. Berarti mereka mau menunjukkan akan ke atas lagi. Ataupun ya kalau udah cukup umur untuk menuai hasil, ya mungkin akan dikebawahin lagi. Tergantung dari sebuah market-marketnya mau dibawa kemana. Untuk Goto bagaimana? Untuk Goto, karena dia banyak buangan dari Poren, terus si bandar lokal juga ngebuang, pasti ada yang nerima teman-teman ya. Pasti ada yang nerima. Nih si kepala 4 teman-teman keluar ya. Perhatikan teman-teman, kepala 4 ya sama kepala 6. Nanti teman-teman mungkin kalau udah paham, wah ketika dia nggak ada kepala 4 langsung masuk, tiba-tiba cuan 2 tik atau 3 tik. Ketika muncul kepala 4 langsung jual gitu ya, kalau yang scalpingan gitu. Mungkin bisa dikategorikan kepala 4 ini adalah ciri-ciri sebuah emiten mau naik ataupun mau turun ya. Oke, kita lihat yang terakhir, transaksi terakhir. Si KI lagi bagus nih ngambil barang ya. Kemarin siapa yang ngambil barang KI ya? Ada juga kan KI juga ya, yang ngambil barang itu yang besar itu ya.
Baik teman-teman, ternyata kita lihat domestik dulu. Si MGYZ terdeteksi sebagai bandar, ternyata ngebuang dan nerima si KI sama si RF ya. RF artinya bagus berarti ya, kalau sama si KI bisa ngambil sampai 13 juta lot, luar biasa ya. Terus si Poren bagaimana? Si Poren ternyata BK itu yang ngambil di Pren ya, saham Pren ya, sampai kotos-kotos juga tuh ngambilnya ya. Nah ini juga 5,6. Coba lihat ya 2 hari ini si BK ngambil nggak? Si BK jualan ya. Wow, ternyata 1 hari ini doang dia ngambil teman-teman. Ya berarti si BK, ingat si BK kadang-kadang bukan investing, si BK ya scalping ya. Scalping dengan skala besar dia itu. Ini juga dari candle juga udah bagus teman-teman, dia menandakan muka atas ya, udah ngasih tanda si kepala merah. Dan MA10-nya juga masih di bawah candle-candle, MA20 juga masih di bawah candle-candle. Fix ini secara teori candle ya, secara teori MA ya ini lagi di posisi uptrend. Ya, target yang ketiga ini belum terpenuhi walaupun sudah tersentuh sama shadow. Harus sama body dan sudah terkonfirmasi di 66-nya sama di angka 64-nya udah terkonfirmasi ke atas. Dan ini juga tahanan yang saya buat juga masih kokoh ya di sini, mudah-mudahan tidak ketembus ya. Ini kalau ketembus bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Ini udah belum, jangan sampai ketembus aja ini. Ya. Nanti kalau udah target ketiga tercapai, kita bikin lagi target selanjutnya, oke? Optimis lah teman-teman yang punya Goto, walaupun ini ada pembuangan dari bandar lokal dan Poren. Ternyata di luar dari bandar Poren dan bandar lokal ada yang namanya bandar yang suka keliling. Ternyata di sini hari kemarin ya, hari Kamis tanggal 20 itu si KI sama si RF dia ngambil 13 juta lot. Cukup 13 juta lot untuk menaikkan 2 atau 3 tik ya. Soalnya ini tahanannya 1 jutaan ya. Normalnya 1 juta gitu ya. Normalnya 1 juta. CBK juga udah cukup lah untuk scalpingan 5,6 juta lot ya. Jadi dia enak lah untuk memangkas harganya 1 atau 2 tik. Ini juga udah terkonfirmasi, artinya aman. Biarin aja mereka jualan, yang penting ketika ada jualan pasti ada yang nerima. Dan yang nerimanya si BK. Kalau di Goto saya suka sama si BK ya. Coba di Goto doang sukanya. Kalau si BB udah keluar ya untuk Porennya ya. Balik lagi saya ke siapa namanya, ke si ini YU juga bagus teman-teman ya. YU cuman YU sayang banget sedikit ya. Ya seperti itu teman-teman untuk Goto saat ini walaupun ada pembuangan, tapi saya pikir si BK sama si KI adalah broker yang menampung si Goto ini keluar dari bandarnya. Artinya kalau bandar ngebuang ada yang nampung ya dia is okay, ayo gitu kan. Siapa takut istilahnya. Si KI juga ayo sini saya tampung. Nah, istilahnya gitu. Ayo. Nanti mungkin saya akan jualan ya. Oke, kata dia seperti itu. Mungkin komunikasinya seperti itu lah ya. Terus dari Smart Money juga cenderungan kempes, artinya dia lagi jualan juga nih Smart Money, dibantu sama Smart Money. Yang mudah-mudahan si Smart Money ini bisa mendongkrak lah ya sama si bandar di luar, istilahnya broker bandar tapi di luar dari bandar dari Goto gitu ya. Mungkin teman-teman paham ya. Sip ya Goto ya. Target ketiganya terpenuhi ya, mudah-mudahan ya. Kita udah ketembus, kemungkinan di area 68 ya gitu ya, ketembus bisa up ke atas ya. Terakhir kita 88 lah teman-teman ya. Nggak usah muluk-muluk dulu ya, sampai bulan depan ya 88, atau enggak sampai ya jangan lama-lama lah ya gitu. Oke, yang kedua ada pipa Multi Makmur Lemindo FCA ya, FCA baru dibahas ya ini pipa ya, udah lama ya. Coba lihat dulu, kita lihat bid offernya dulu. Bid overnya lebih banyak over daripada bid ya, artinya ini lagi banyak penjualan ya. Kita lihat dari bandar lokal ya, yang hijau ya, yang hijau bandar lokal cenderung ngejual teman-teman. Belum ada pungutan yang serius, ada beberapa kali pungutan di sini nih beberapa hari ini, cuman dia ngebuang lagi ya, udah ngambil ngebuang lagi. Poren cenderung keluar, jadi jangan berharap sama Poren untuk di pipa. Poren tidak ada semenjak dia pembuangan tanggal 10 Juli. Jadi kita akan mengandalkan dari bandar lokal aja. Tapi sekarang bandar lokal lagi jualan teman-teman, biarin aja jualan, artinya dia punya duit. Kalau udah punya duit, mungkin sama si bosnya udah atur aja dulu, jangan sampai kalian ngambil duit dari yang lain.
udah kelola aja dulu. Makanya dia ketika ngebeli ini memaaf harga dulu terus dijual, wajar ya. Memaaf harga langsung jualan, artinya dia berdapat duit gitu kan. Nanti mungkin kemudian si dia mau ngambil lagi ke bawah. Kalau dia di kebawahin, biarin aja kebawahin ya, karena emang kemungkinan dia mau ngambil dari bawah nanti jualan lagi di atas ya. Siapa yang mungut? Ada PO, XL, MG untuk tanggal 20-nya. Untuk terakhir ya, yang banyak si XL sama si PO ya. Jadi ini terdeteksi teman-teman buangan ya. Berapa hari ini kita lihat dari tanggal 11 deh. 11 ya teman-teman kita yang ngambil, tapi ada si kakak nih ya, si kakak. Jadi biarin aja ketika si bandar lokal ngebuang, artinya dia punya duit. Kalau dia kebawahin lagi berarti mau ngambil duit, mau ngambil barang lagi, mungkin pingin harga di bawah ya. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan si pipa sih ini cepat keluar ya. Ini juga udah ada. Kalau di FCA saya kurang memahami, kan baru 30 dari tanggal 31 Mei ya, belum teruji untuk 1 tahun. Nah, jadi kita akan terus lihatin aja ya perkembangannya bagaimana. Saya juga selama ini memperhatikan FCA, ternyata susah diprediksi teman-teman untuk FCA, terutama FCA yang jatuh di harga 50, bukan suspensi ya. Kalau suspensi jatuh ke harga 50 terus ke bawahin, dia dalam jangka waktu seminggu udah lepas suspensinya, langsung FCA paling 2 minggu udah di-up lagi ke atas. Asal ketika dia contohnya kena suspensi karena penurunan, nah dia harus ditaikin ya. Kalau dia kena suspensi kenaikan, berarti harus turunin. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin nanti kalau yang kena suspensi bisa dimanfaatkan tuh ya, kalau dia lagi penurunan, lagi naik tinggi nih teman-teman ya, yang suspensi itu ya, seminggu suspend ya kan, yang naik tinggi harus turunin ya, turunin dulu selama FCA. Nah nanti biasanya itu ada kenaikan tuh 1 atau 2 hari atau 3 hari lah gitu, manfaatin tuh. Jadi pas dia keluar dari FCA, masuk aja langsung, tunggu aja 1 sampai 2 hari baru keluar lagi. Kalau ada penurunan, nah tunggu dulu, juga harus ada kenaikan kan, tunggu dulu dia sampai lepas dulu FCA dulu, pas besoknya ada informasi lepas FCA, masuk 1 atau 2 hari langsung keluar ya, karena nanti akan dijualkan secara normal. Contohnya solar ya, contohnya solar. Kalau pipa, jadi kita pipa ini sementara ini ada pembuangan dulu teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada perkembangan nanti bisa diperlihatkan lah sama teman-teman yang lain ya. Kita tandain deh 50-nya, kadang-kadang suka tidak terdeteksi, tidak terlihat ya. Oke, jadi sementara ini teman-teman kita yang ngambil, tapi ada si kakak juga yang ngambil ya, lumayan lah ya, yang ngambil gitu ya. Yang disini si yang ini si PD sama si AI yang jadi bandar sama si Becky ya. Oke, pipa INTP Indosemen Tunggal. INTP udah dibahas harga wajarnya belum ya? Oh belum teman-teman. Aduh saya jadi apa namanya ini nih, aduh saya tulis dulu sebentar ya, sebentar ya. Baik teman-teman, nanti mungkin INTP harus saya bahas harga wajarnya, karena harganya udah 6.900 teman-teman ya. Mungkin kemarin udah ya untuk untuk ancang-ancangnya udah ya. Tapi dari saya teman-teman, selagi dia tidak tembus ke 64-nya 6.400, kemudian dia akan ke atas. Ini juga candlenya udah bagus teman-teman ya. Terus isiannya juga udah ada teman-teman ya, per hari ini tanggal 20. Si KI lagi jangan-jangan nih. Coba tanggal 20 deh. Si KI teman sama si AK nih. Jadi si AK keluar dari print ngambil ini kali ini. Terus si BB juga ini udah bagus teman-teman ya. Untuk brokernya udah bagus. Untuk lokalnya, coba lokal bukan. KI lokal ya, ngambil 3 miliar. Terus foreignnya juga ngambil teman-teman. Foreign juga terdeteksi 1,9 miliar ya. Ada si AK, ada si BB ya. Yang mudah-mudahan si INTP ini bertahan di MA10-nya di bawah candle ya. Ini juga mau nembus MA20. Jikalau dia nembus 7.300, nah kemudian dia akan uptrend nembus ke sini aja dulu, ke 7.600 ya. Nanti kalau udah 7.600 kita akan cari mungkin ke arah sini. Ke arah sini nih, ke 8.000-an bisa lah, di sini ada candle gitu ya. Cuman saya punya PR untuk menghitung harga wajarnya ya. Oke teman-teman, segitu ya untuk NTP informasinya, dia juga bagian dividen ya. Jadi informasi untuk NTP nunggu harga wajar dari saya. Terus ada Maha. Maha targetnya udah terpenuhi, kita pindahkan ya.
Kita pindahkan. Di sini juga ada si kepala merah tinggi, dia turunnya bagus. Itu boleh tandain kan ini. Selagi dia tidak menembus 183, dia mungkin akan sideways di antara sudah. Kalau dia tembus ya, kemudian dia akan ke bawah kita ya. Dia akan ke bawah. Terus ini harga wajar juga 186 teman. Kalau berdasar per berarti lagi mahal sekarang teman-teman. Jadi ini lagi pembuktian nih, mau bagaimana nih gitu kan. Apakah mau diturunkan ke 164 gitu kan. Jadi dia bikin bukit dulu sedikit baru diturunin atau bagaimana. Tapi secara konfirmasi dia udah konfirmasi ya, dia mau ke 196 nih ya. Kemarin juga sempat jadi shadow ke 200 ya. Nah, target dari saya itu kan ke 249 ya paling tingginya. Mungkin ya selama perjalanan ya bisalah ke area mana ini belum ketemu nih. Rapih banget nih bikinnya. Rapi banget teman-teman. Ini nih, area sini nih. Area 215 ya. Coba lihat. 215 ya, di sini ada si kepala merah, cuman dia kan kepala merah dulu nih ke bawah, terus ke atasin. Nah, ini merah ya. 216, 215 lah ya. Antara area sini nih targetnya ya. Ini target tanggal 11 belum terpenuhi, biarin aja. Selagi dia tidak tembus ke 184-nya cenderung aman ya. Mungkin dia mau melakukan tensi dulu ke harga 186, ini kan udah terlalu mahal ya. Atau lagi di harga wajarnya mau disesuaikan silahkan aja gitu kan. Mungkin kita kalau percaya ke sama PBB ya, juga saya juga menargetkan ke angka 249 karena si kepala merahnya. Malah saya melebihi target dari PBB-nya kalau untuk saya ya, karena ada si kepala merah. Saya pikir sih yakin ke arah sini ya. Kalau saya sendiri gitu ya. Tergantung teman-teman. Ini juga udah mulai MA20-nya udah mulai di bawah. Terus MA10-nya juga udah mulai kepentok ke atas ya. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana, asal jangan jebol ke 183, artinya dia mau downtrend ke bawah lagi. Bisa jadi ke 164. Kalau 164, 163 secara PBB, secara per murah ya. Ingat itu, secara PBB sama per murah. Kita akan geser dikit, saya mau lihat dulu untuk perkembangan daripada porennya. Ini poren sama bandar lokal cenderung dia ke bawah ya, artinya dia lagi pembuangan dulu teman-teman ya. Maka biarin aja dulu, lagi pembuangan nih, lagi pembuangan terus teman-teman ya. Jadi belum ada pengambilan yang signifikan. Di sini pernah 2 hari ngambil di up ya, ada 1 hari 2 hari juga ngambil. Ternyata di up dibikin semacam kepala merah ya. Biarin aja dia ngejual, toh kemarin juga ngejual cuma sedikit. Nah, si poren udah mulai masuk dikit-dikit teman ya. Ada sekitar 1 hari ini masuk nih si poren. Ada si Cece, Cece banget, keren banget nih Cece ya. Yang mudah-mudahan si Cece 104 juta atau 5,6 ribu lot ya. Mudah-mudahan si si Cece terus istilahnya akumulasi ya, karena mungkin kalau 5.000 kurang cukup ya. Mudah-mudahan sih dia sembari ke bawahin, sembari akumulasi menutup untuk PR-nya di 183. Andaikan dia tidak jebol, kemungkinan bisa langsung ke 88 ya. Ini sebenarnya udah di bawah teman-teman. Kalau secara candle udah di bawah, udah santai. Walaupun kalian nyangkut di sini, nyangkut cuma di tengah aja, tidak di pucuk kan. Jadi kalau kalian nyangkut, ya kemungkinan nyangkut ya, contohnya kalian di sini terus turun ke bawah gitu ya, tanpa mengaverage hanya 12% ya. Hanya 12%. Cuman kalau kenaikannya ke angka ini aja 15%, ke target pertama aja ya. Apalagi kalau selanjutnya ke angka itu berapa persen nih? Hampir 30-30% ya, 30 lumayan kan. Jadi kecenderungan 12% sama sekitar 20%-an lah gitu ya kalau mau teman-teman mungkin di harga. Cuma ingat ya teman-teman, karena si bandar lokal masih ngebuang, harap hati-hati aja ya. Ketika dia mau ngambil banyak nih, baru dia biasanya break untuk menunjukkan kenaikannya. Sedikit lagi juga menembus MA200 teman-teman. MA200 ketembus, istilahnya keren, langsung dia uptrend ya. Dan saya yakinnya kenapa dia bisa minimal menembus ke 195-nya lah, ke arah sini ya, 196 itu ya. Karena si Cece yang udah masuk teman-teman, saya suka dengan bandar Cece yang poren, bukan yang lokal ya. Cece poren saya suka. Apalagi ditambah dengan si JP juga nggak terlalu sedikit kan, ngambil 3,4 ribu lot ya. Maha aman ya, tenang aman, Maha aman. Terus RSCH Charlie Hospital Semarang, Charlie Hospital Semarang, udah tinggi mas, udah tinggi bro ini mah, udah tinggi ya. Nah, ini ada gap, udah ketutup bagus. Ini gap ini udah ketutup ya, kita hapus aja dah.
Kita lihat dulu teman-teman untuk memperlihatkan di mana sih potensi penurunannya ya. Aduh, ini cenderung aman semua. Keren banget ini nih RSCH nih. Charlie Hospital, coba di bawah sini ada nggak? Ini benar-benar keren. Saya akuin ini yang bikin lukisannya keren banget teman-teman ya. Keren banget. Nah, ada celah di sini satu dikit, celah di 164. Tapi biarin itu kan. Belum buat tembus, saya biarin aja kalau belum buat tembus semua. Cuma untuk hati-hati aja. Di sini juga ada gap dikit. Nah, jadi secara secara keseluruhan ini keren banget yang bikin lukisannya. Salut saya yang bikin lukisannya. Serius, saya salut ini yang bikin lukisannya, keren banget RSCA. Saya itu cuma sebentar ya, sebentar. Baik, kita lanjut ya. Kita akan ukur kenaikannya dari sini aja lah. Berapa persen? Oh, udah 60% teman-teman ya. Udah tinggi ya. Wah, ini mah harus pakai hitung-hitungan harga modal nih. Udah 100%. Wah, udah naik teman-teman ya. Kecuali kalau dia bikin koreksi dulu deh. Ya. Kalau menurut saya bikin koreksi aja dulu. Kemungkinan dia biarkan aja dead cross dulu ya. Ini juga udah naik tinggi. Yang suka saya bilang teman-teman, jangan sampai kalian itu menjadi penunggu untuk kejemput ya. Walaupun ada potensi kenaikan ke atas ya, cuman kalau udah naik seperti ini biarin aja dulu. Kalau kalian suka dengan emitennya, silahkan kalian watchlist, tunggu sampai dia ada koreksi. Koreksinya kemana? Sini teman-teman. Nah, kalau dia lewat ke sini teman-teman, artinya dia kan mau koleksi agak panjang dikit ya. Nah, kalau udah koleksi agak panjang dikit berarti kan dia dead cross. MA10 nya masih memotong MA20. Tunggu dulu sampai kemana dia mentoknya. Ya, mudah-mudahan sih tidak jauh-jauh dari arah sini gitu ya. Mudah-mudahan sih ke arah sini gitu. Enggak ada gap, benar-benar bagus teman-teman ini. Ini juga bagus. Coba lihat gedein deh. Keren banget ini. Di sini doang teman-teman nih. Dia si open gap. Ini juga enggak juga itu. Ini benar-benar keren teman-teman, benar-benar keren ini. Tapi saya pikir dia kan kalau keturunan ke sini ya, turunin ke sini. Mungkin area situ ya. Kalau dia tidak jeblos underline mungkin dia akan uptrend. Buktinya apa? Buktinya ini udah ke atas dikit sih ya. Terus si Bandar Lokal juga udah mulai ngambil teman-teman ya. Bandar Lokal udah ngambil. Ini teman-teman baru nemu emitennya atau emang dari bawah teman-teman ya. Kalau baru menemu emitennya ya teman-teman udah istilahnya tunggu aja sampai dia koreksi aja ya. Cuma kalau kalian udah dari bawah ya tunggu sampai dia menemukan titik jenuhnya, titik jenuh jualnya dengan tanda apa? Dead cross. Ya, dead cross MA10 sama MA20 bersinggungan dan menuju ke bawah. Tapi secara global dia lagi uptrend. Cuman si Bandar Lokal cenderung jualan. Nah, kemarin ada pengambilan dikit ya. Tapi Foreign secara global juga dia udah ngambil terus ya. Ngambil terus. Tinggal nunggu Foreign aja kapan jualannya ya. Kita di sini ada lihat dia punya harga tertinggi berapa? Oh, baru ini. Oh, iya teman-teman. Ini IPO ya. Nah, tuh kan Iman dari 144 ya. Dia akan sampai 122 tuh, berapa bulan nih? 1 2 3 4 5 6 7 bulan baru diangkat, dikebawahin lagi. Ini emiten yang dikebawahin lalu di up. Nah, ini berarti masih dalam kekuasaan Bandar karena dia masih dalam posisi tidak pernah naik. Ya, jadi ini belum ada tahanan kemanapun. Artinya silahkan dia mencapai harga tertingginya sampai kapanpun terserah Bandar ini. Ya, sampai kapan berarti ini? Sampai si Foreign jualan secara signifikan dan terlihat si MA10 sama MA20 dead cross ya. Tapi kalau ke teman-teman yang baru beli, scalpingan aja. Jangan sampai kalian nunggu. Soalnya dia naiknya udah terlalu tinggi teman-teman ya. Jangan sampai kalian yang seperti saya bilang tadi ya, udah 140 200% sih sebenarnya, cuma tinggal 60% ya, cuma khawatir aja. Ini belum menentukan harga tertingginya. Biarkan dia menentukan harga tertingginya sendiri. Ketika dia turun, tunggu aja koreksinya dan lihat LK-nya.
Lihat LK-nya ya. Mungkin nanti ini kan udah berjalan, kalau udah berjalan 1 tahun mungkin bisa lah gitu ya. Ini juga si MA200 udah keluar soalnya ya. MA200 udah keluar nih. Mudah-mudahan sih ada ya untuk laporan keuangannya ya. Ya seperti itu teman-teman ya untuk RSCH. Ini kenaikannya terserah bandar. Bandarnya di sini bandar Poren belum jualan yang signifikan. Jadi kalau Poren masih ngambil terus akan gaspol terus. Ini pembuangan cuma sedikit ya. Per hari ini tuh per hari tanggal 20 RCTA itu pembuangan baru sedikit aja ya. Dan si Cece benar jualan di atas ya. Jadi tunggu aja sampai konfirmasi. Kalau 311-nya tidak ketembus, contohnya dia koreksi ya ke sampai area sini nih. Tidak ketembus artinya dia mau melanjutkan kenaikannya. Kenaikan sampai kapan ini tidak ada tahanan di sebelah kiri, artinya terserah bandar. Ingat ya, terserah bandar. Bandarnya bandar Poren tapi ini ya. Jadi si bandar lokal nih ngejual barangnya ke Poren. Tapi kemarin ada pengambilan dari bandar lokal ya, si AZ nih, si AZ ngambil ya. Walaupun sedikit 12.000 tapi dia adalah bagian daripada bandar ini, atau enggak si Becky sama si MG. Becky MG kerjasama biasa up ke atas, mudah-mudahan ya terus-terusan ke atas. Jadi ini si RSCH kalau teman-teman baru beli janganlah. Saya pikir jangan beli. Kenapa? Takutnya kalian ini kan belum ada tahanan sebelah kiri teman-teman. Artinya ini masih kemauan bandar. Andaikan kalian mau memaksakan beli, hati-hati aja karena si Poren belum jualan ya. Mudah-mudahan sih jualnya di 200% gitu ya. Ini kan baru 140 ya, tinggal 60% lagi berarti. Itu juga kalau mau ke sana gitu kan. Karena saya tidak melihat ada tahanan sebelah kiri. Saya juga tidak akan memberikan sesuatu yang belum saya ketahui gitu teman-teman. Karena ini emang hak prerogatif daripada bandar gitu. Dihitung harga wajarnya mungkin kalau ada nanti laporan, cek dulu deh laporan keuangannya ada. Tunggu sebentar ya. Nih teman-teman, LK-nya udah keluar. Lihat di sini PE rasio 1000 bro, 1000 ini. Peak ini yang nguasain adalah bandar, tidak ada harga wajar. Jadi kalian kalau pengen tahu harga wajarnya, saya nyatakan tidak ada harga wajar. Yang ada adalah harga bandar. Jadi terserah bandar mau kemanain. Kalau kalian percaya sama bandarmologi atau porenmologi, nah inilah saatnya kalian menentukan. Saya percaya dengan yang namanya bandarmologi. Kenapa? Ini si Poren lagi akumulasi terus gitu. Dan di sini terlihat jelas PE rasio kalau udah 1000 ya pastilah itu mah milik dan haknya bandar gitu. Jadi dia nih, kalau kalian tidak percaya ya, kita 3 tahunan. Nih, lihat nih, tidak ada tahanan kan sebelah kiri kan? Tidak ada kan? Di sini kosong. Grow, terus grow ya, terus ke atas. Jadi saya ini terserah bandar lah mau ke harga berapapun ya. Ini udah naik 167%. Berarti kalau ke 200 contoh gitu ya. Berarti tinggal 40% lagi kalau berdasarkan ini ya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Kalau udah dikuasain sama bandar, oke, itu udah hak prerogatif bandar gitu ya. Saya juga tidak mau sembrono untuk memberikan analisa yang muluk-buluk lah ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman suka nanti sih tunggu aja lah. Ini juga dari LK-nya juga kurang udah bagus, dia tidak negatif gitu kan. Cuman ya kita juga harus hati-hati dalam menjalankan istilahnya uang kita ya. Apalagi buat pemula ya. Ya, seperti itu teman-teman yang bisa saya berikan untuk RSCH ya. Saya pikir kalau baru beli, baru masuk, awasin aja, kasih ke watchlist kalian ya. Itu pesan dari saya. Oke. Lanjutin ke si Pico. Saya tulis di sini deh biar saya kalau ngebahas lagi enak. Ini harga bandar ya. Harga bandar tanggal 22/09/2024 karena PE rasionya 1000, PE 1000 lebih. Nah, itu udah menjadi harga bandar ya. Biar saya tandain aja ini ya. Oke, teman-teman, untuk RSCH jangan ngambil risiko. Pico, Victoria. Pico target belum terpenuhi, teman-teman. Nah, sekarang dia lagi posisi di atas.
Dia bikin sideway atas dan si bandar lokal ngambil ya, udah ngambil dari mulai tanggal 17 September. 17 September lokal. Ada SQ, CP, YB bagus sama kakak ya. Udah bagus ya. Ini udah bagus, asal jangan tembus ke 146. 146 jebol, terus ngejebol di 139, kemudian dia downtrend. Tapi kalau dia MA 200-nya masih di bawah candle, masih dalam posisi uptrend. Artinya dia penurunannya hanya sementara untuk nakut-nakutin aja. Poren bagaimana? Poren udah ada pengambilan dari tanggal 17 September juga, ya. Siapa poren yang ngambil? CC nih. Kalau CC udah bagus. Oh, sebenar CC. Sip lah ya. Target ke 186 mudah-mudahan tercapai, karena ini juga kemarin open gap, sekarang ditutup ya. Gap ditutup artinya dia udah itu menentukan PR-nya harus tertutup. Ini walaupun ada si double candle, si double candle ini kepala kembar ke bawah, ke atas tidak sabut, ke bawah lagi. Nah, dia insya Allah lah ke atas lah ya. Karena udah terkonfirmasi si bandar lokal akumulasi dan si foreign juga akumulasi. Mudah-mudahan sesuai dengan yang saya bicarakan. Tins ini baru dibahas tin baru dibahas. Bagaimana dengan tin? Saya memperhatikan tin itu beberapa bulan terakhir ini ya. Kenapa saya salut dengan cara kerja market makernya ya, terutama foreign ya. Dia cenderung meng-up ini, dia beli jual, beli lagi jual lagi di harga tertingginya, jual harga tertinggi, beli lagi di sini kan, jual di harga tertinggi, beli lagi, jual sedikit, beli lagi. Nah, ini udah ada tanda si kepala merah teman-teman, si kepala merah udah ada, tapi belum bisa ketembus, malahan dia memberikan lagi si double kepala ya, kepala kembar. Nah, ini juga udah menentukan lagi arah muka atas. Nah, ini juga udah menentukan arah muka atas. MA 10-nya juga udah mulai di bawah candle. Saya pikir sih bila dia menembus ke harga 1098, 1100 lah, 1103, fix dia akan melanjutkan kenaikan. Cuman saya belum belum menghitung harga wajar. Tapi kalau secara candle dia mau ke atas ya, secara candle nih. Secara candle mau ke atas. Kenapa? Ini MA 200-nya masih di bawah, artinya masih dalam posisi dia uptrend dan cenderung ke atas. Lihat ya, cenderung ke atas. Bukan nuki ke bawah atau enggak, udah mulai emang sih mendekati candle, cuman udah mulai menekung ke atas ya. Bandar lokal juga dari mulai tanggal berapa nih? 17 lagi nih. Ketemu 17, ketemu 17. Si AZ, si MG, keren banget sebenarnya, keren banget. Cuma dia mereka itu cenderung ngambil jual teman-teman ya. Si foreign juga sama nih, ngambil nanti akan jualan di atas, nanti ngambil lagi di bawah, turunin lagi, ngambil lagi, jualan lagi di atas. Jadi terus-terusan begitu. Nah, semenjak dia tanggal 26 Juni dia ngambil terus, walaupun ada pembuangan, tapi si foreign meninggalkan barang yang sangat banyak ya, barang yang sangat banyak. Sampai titik kemarin terakhir ngambil banyak di tanggal 26 Agustus. Terus dia buang lagi sedikit, ngambil lagi. Jadi optimis kalau dia akan melewati 1100-nya. Optimis aja. Kenapa? Ada si kepala merah, Bro. Di sini ya. Tembus kepala merah kemungkinan bisa menembus 1200 lah, bisa lah. 1500 aja bisa. Saya pernah nyangkut di emiten ini dan kejemput gitu aja ya. Waktu baru-baru trading di tin itu saya malahan saya dapat ketika nyangkut saya dapat dividen, sabar akhirnya kejemput juga dengan cuan. Kalau nggak gede sih cuannya, cuman intinya apa? Intinya kalau emang di fundamental yang baik dan dividen ada, kita menunggunya itu tidak sia-sia gitu ya. Nah, seperti itulah teman-teman. Walaupun dulu cut loss pasti bimbang kalau baru itu, wah cut loss nih gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang baru masuk, lebih baik nanti aja dikasih kesempatan kok untuk turun ke bawah. Harus nunggu 1 tahun atau 2 tahun. Yang penting teman-teman ini akan diberikan kesempatan untuk ke bawah. Kita akan watchlist untuk harga wajar ya. Saya tulis dulu nih harga wajar untuk tin ya. Tin harga wajarnya ya. Oke, ada BTPS selanjutnya. BTPS, Bank BTPN Syariah. BTPN Syariah cuan juga, saya cuman hanya beberapa ini aja lah gitu, hanya beberapa
persen aja sih dari bank BTPS ini ya, nggak gede gitu saya nggak. Terus sesuai dengan yang saya gariskan ternyata sudah ketembus dan bagus. Jadi saya cabut di sini ya, karena udah ketembus ya. Untuk BTPS saya cabut ya. Oke. Deal ya BTPS ya, cabut ya. Nah, udah saya pindahkan ke sini. Oke. Ini target keduanya berarti ya, bila dia tertembus. Bukan target kedua, ini target selanjutnya bila ketembus. Kemana akhirnya dia akan berlabuh? Ya, kita jangan berlabuh dulu deh. Kita hapus dulu. Ini ya teman-teman. Dia akan meninggalkan gap, artinya dia mau ke arah sini lagi juga. Dia juga meninggalkan gap di sini juga belum tertembus juga. Tapi mudah-mudahan dia tidak tertembus dalam waktu dekat. Biarkan dia menempuh perjalanan panjang dulu ya. Adapun dia kalau mau turun ya biar aja turun, karena ada kesempatan dia turun. Nah, sekarang kan baru naik berapa persen? Berapa persen nih? Cuma 32% ya, artinya masih cetek ya. 50% sampai 70% lah biasanya ya. Dari bawah itu biasanya kalau yang liquidin 70%-an ya. Biasanya. Harga wajar 1.500, sekarang 1.355 berdasarkan per. Berarti masih murah. Kalau kalian hitung-hitungan berdasarkan fundamental. Berdasarkan metode PBP masih di 2.900 ya. 2.900 masih panjang banget perjalanan ke 2.900. Artinya apa? Lagi murah juga. Nah sekarang itu terus dikonfirmasi dengan apa? Si kepala merah udah di atas, artinya dia mau ambil ke atas. Walaupun dia turun, tapi suatu saat dia akan ke 1.400 lagi, karena udah menongolin si kepala merah. Andaikan turun, saya bilang kan. Nah ini posisinya lagi apa? Posisinya lagi uptrend. MA10, MA20 udah bersinggungan, udah melakukan golden cross, cuman kemarin dikempesin gitu, nggak jadi masalah dikempesin juga. Kenapa? Pengambilan lebih besar daripada penjualan. Pengambilan lebih besar daripada penjualan, artinya ngambil 2 keluar 1, masih ada 1 lagi kan, secara teori seperti itu. Ini juga dia belum mengambil secara signifikan teman-teman ya untuk BTPS ini ya. Mudah-mudahan sih besok dia ngambil lagi, atau enggak turun nggak jadi masalah, turun ya, asalkan jangan lewat area sini. Kenapa? Di sini ada gap ya. Kalaupun dia turun ke sini nutup gap dulu, itu lebih baik ya, itu lebih baik untuk menentukan dia tidak meninggalkan PR ya. Untuk BTPS sudah fix lah ini, istilahnya kita akan cari harga yang sesuai. Kita akan lihat dulu istilahnya untuk si kepala merahnya. Yang udah masuk domestik si AZ, si kakak bagus ya. BB juga udah masuk teman-teman. Coba lihat untuk korennya, walaupun keluar. ZP, CC, CC masuk lagi. Kita dari tanggal 18. Dari tanggal 18 ya enaknya sih. ZP, BB, CC. Pick ini broker keren. Domestik tanggal 17 juga sama ya. Ini kompak tanggal 17 teman-teman ya. 18 juga sama ya. AZ, GR, KKYU, BB keren juga ya. Biarin aja. Bagus juga gitu, harga wajar juga udah ketahui lagi murah gitu, kebalik berdasarkan PBP ataupun berdasarkan per. Nah, kita akan lihat sampai mana kenaikannya teman-teman. Wah keren banget ini tutupnya keren banget nih. Nah ini target kedua saya teman-teman di 1.700 ya. Ada si kepala merah di sini. Ada kepala di sini 1, cuman saya tidak terlalu muluk-muluk walaupun beda 1 titik, tapi saya pengen pilih yang ini aja. Ya ini juga udah ketebus kan di 1.400-nya, jadi 1.700. Ini juga bisa teman-teman, cuman saya di sini cenderung datar ya, agak sulit ingat di sini nanti ada pergerakan di sini teman di 1.600-nya untuk 1.700 itu agak pergerakan dikit ya. Nah ini target, berarti target yang kedua teman-teman ya, kita tulis ya. Nanti teman-teman kalau emang teman-teman suka dengan fundamental, harusnya ya teman-teman hanya menunggu angka-angka aja, jangan menunggu candle-candle sebenarnya ya. Seperti itu yang saya suka bilang ya, bahwa kalau kalian fundamental hanya nurutin angka-angka aja. Angka sekarang lagi murah ya udah beli, turun lagi ya beli lagi gitu. Jadi kalian jangan all in. Nanti ketika murah kalian tidak bisa beli gitu kan. Nulis susah amat nulis ya. 22/09/2024. Nah, artinya bukan tanggal 22 naik, tapi ini target ditulis tanggal 22 ya. Mudah-mudahan terlaksana teman-teman.
Kenapa? Kita yakin aja harga wajarnya ke 1.500, ini juga 2.900. Kalau 1.700 ya wajar, ambil aja tengahnya. Itu juga nggak, tidak setengahnya. Kenapa? Karena pingin si kepala merah aja saya gitu ya. Oh ya, BTPS aman ya. Terus ada Harum. Harum. Mana nih Harum? Harum. Harum Energi. Wow, dulu waktu listingnya ini banyak cerita keren banget di sini teman-teman. Ya, Harum. Udah lama nggak saya check in ya, ternyata udah melampaui batas nih. Wah, keren banget nih. Udah kita hapus-hapusin ya target-targetnya ya. Udah terpenuhi ya. Tuh, target udah terpenuhi. Sip, target udah terpenuhi. Biarin aja penurunannya kita tambah lagi. Di sini kalau dia tembus area 1.200 artinya mau downtrend. Nah, di sini teman-teman, ini target selanjutnya. Si kepala merah. Andaikan dia menembus 1.400, maka target si kepala merah yang di sini akan ketembus ya. Ini kepala merah benar teman-teman. Kalau kurang yakin lihat nih, kepala merah tapi satu tik doang sebenarnya. Tapi itulah kepala merah teman-teman. Nah, kita akan tulis target di sini. Teman-teman kalau mau lihat maaf ya. Kalau melihat proses untuk harga wajarnya, teman-teman coba lihat sebentar ya. Kalau pingin proses cara menghitung harga wajar untuk Harum, nah lihat di sini aja teman-teman ya, tanggal 23 bulan 8. Jadi saya tidak muluk-muluk untuk harga ke 1.500 karena di sini ada si kepala merah. Terus berdasarkan PBP juga di 2.700. Kalau ke 1.500 masih aman ya. Kecuali kalau kalian percaya sama PER, ini udah kemahalan. Ingat, ini udah kemahalan ya, ini udah kemahalan. Jadi kalau kalian percaya sama PER, kemungkinan ini akan diturunkan lagi ya, akan diturunkan lagi kemungkinan ya. Karena apa? Kita lihat di sini udah mulai ada gap, di sini juga ke bawahnya, kalau harusnya coba dicek lagi sih. Apa tandanya? Ada si foreign udah jualan terus ya, walaupun si lokal jualan, si lokal beli tapi foreign jualan ya. Sini si lokal sangat bagus banget ngambil, cuma si foreignnya jual, artinya si foreign ngambil barang-barang dari lokal. Si bandar lokal ngambil barang-barang dari foreign. Itu kerjasama yang baik. Mungkin nanti giliran lah gitu ya. Giliran gitu kan. Contoh di sini nih, ngambil kan si foreign ngambil, ternyata ini ngejual kan. Ini ngambil nih, ngejual di sini kan. Nah, seperti itulah yang namanya kerjasama yang baik ya. Hati-hati aja ya area sini ya, area 1.200-nya kalau ketembus berarti dia akan downtrend lagi karena udah memotong MA200 ya. Terusnya MA10 juga udah mulai di atas candle, cuman ini meninggalkan gap. Jadi kalau dia bermain di area-area sini biarin aja. Asal jangan tembus ke 1.200-nya ya. Karena kalau 1.200 tembus, satu menembus support si ekor merah, yang kedua menembus MA200 ya. Nah, seperti tapi bandar lokal udah akumulasi. Siapa bandar lokal tanggal 12 September? Kita akan lihat siapa bandar lokalnya. Ada OD, BB, KI. Saya tidak menghitung CC ya. Tapi si BB, si KI, sama si MG, sama si DH, sama si AZ, sama si CP ya. Nah, ini nih. Ini broker itunya keroyokan ya. Apa namanya? Istilahnya bandar lokalnya keroyokan. Bagus lah, harus begitulah. Daripada sendirian bisa dihajar, enak banget itu ngehajarnya. Ya, sementara mungkin itu aja teman-teman untuk Harum ya. Target saya ke 1.500, mudah-mudahan bisa ya. Ada ini juga udah ngasih tanda nih muka arah 1.400-nya ya. Bisa turun dulu gitu ataupun dia akan naik lagi. Jadi teman-teman kalau yang nyangkut di area, mungkin yang belum kejemput mungkin area, tapi jarang sih yang beli di area sini ya. Paling belinya di area sini ya. Udah kejemput berarti kan yang ada sini ya. Udah kejemput. Ini juga step 0, step 1, step 2, udah step 2, tinggal step 3 aja ya. Ini udah double bottom atas ya, double bottom atas nih. 1, 2 ya, udah double bottom atas ya. Oke, selanjutnya ada emiten ESA hilang 2 terbilang. Bukan. ESA double S. Harga wajar udah ditentukan teman-teman di 1.500 sama 1.000 rupiah. Ini 800, berarti masih murah teman-teman ya. Ini masih dalam posisi uptrend. Buktinya apa?
posisi uptrend karena si MA 200 nya masih di atas ya. Mungkin nanti teman-teman bisa hati-hati aja bila menembus area nih teman-teman ya. Bila udah menembus area 765 ya, artinya dia mau ke bawah lagi ya. Mungkin menembus MA 200 nya. Bila tidak menembus MA 200 artinya dia masih di dalam posisi uptrend. Target pertama udah terpenuhi teman-teman ya. Ini target pertama nih teman-teman ya, udah terpenuhi ya. Sip ya. Nah, ini target keduanya, bukan target kedua, bila mana dia melewati. Nah, bila mana dia melewati. Sebentar, ini merah bukan sih? Oh, merah benar. Udah terkonfirmasi dia teman-teman mau ke arah 1000 berapa? 1000 lagi. 894 ya. 894 udah terkonfirmasi mau ke arah situ. 870 juga udah terkonfirmasi mau ke arah situ. 830 juga udah terkonfirmasi mau ke arah sini ya. Cuman di sini kenapa ada si candle kembar, kepala kembar, artinya harus turun dulu ke bawah ya. Mudah-mudahan tidak melewati 764. Bila mana dia melewati 764 artinya mau downtrend. Asal jangan lewat MA 200. Kalau MA 200 jebol juga fix downtrend ya. Poren bagaimana? Lihat poren, ngambil, ngebuang, ngambil, ngebuang dikit, ngambil lagi, ngebuang. Tapi si poren masih ada di dalam. Dan sekarang juga dia ngambil lagi si poren. Tanggal berapa nih? Tanggal 19 si poren ngambil lagi. Siapa yang ngambil? BB KW ya, poren KW. AK sedikit si AK, tapi si BB bagus ya. Jadi 2 hari ini diambil sama BB. Walaupun si BK jualan, tetap si BK itu kalau jualan beginilah, ketika di bawah dia jualan. Nah, dia average, biasanya suka average, pinter nge-average-nya dia ya. BK nih nge-average kan. Nah itulah istilahnya BK gitu, pinter, pandai dia itu ya. Jadi si poren sih masih ada teman-teman, dia ngambil dari area 2 tanggal 27 bulan Mei ya. Dia terus ngambil walaupun keluar masuk, tapi kecenderungan dia masih ngambil, terutama waktu di sini teman-teman nih. Dia ngambil terus-terusan ya, ngambil terus-terusan. Adapun pembuangan wajar dia karena mencari untung ya. Target saya kan di sini teman-teman ya. Ini kan 1500 ya, ke angka 1071 saya teman-teman. Target saya itu ya. Jangan muluk-muluk lah, saya bilang kan jangan muluk-muluk, jangan terlalu panjang angan-angan, yang bisa terjangkau aja teman-teman. Ini target 1 belum terpenuhi karena belum ditulis, saya tulis sekarang aja. 09/2024. Target kedua ya berarti ya. Yang sini kan udah ketembus ya. Target kedua berarti ya. Target kedua berarti. Ya kalau kalian dakin dengan fundamental mah ini ya masih murah. Dia tenang aja. Ini dalam posisi sebenarnya dari sideway atas gitu loh. Sideway atas besar, artinya dia lagi harganya itu kecenderung di 800 rupiah ya, naik baik turun ataupun naiknya nggak lebih daripada 800 turun ke 700 berapa gitu, nanti naik lagi gitu ya, kecenderungan di situ tengah-tengahnya. Oke, ESA seperti itu teman-teman ya. Harga wajarnya udah diketahui. Mungkin kalau ada penurunan wajar karena mereka juga butuh duit. Poren akumulasi terus, bandar lokal juga belum terlalu banyak keluar, tapi cenderung masih ada di atas ya. Wajar kalau naik turun untuk jual beli. BBRI terakhir, BBRI bagaimana? BBRI udah lama nggak dibahas ya. BBRI lagi menemukan jalannya teman-teman. Dia mau menembus area yang saya gariskan. Ini kagak ditulis targetnya ya, lupa lagi saya. Tapi gini teman-teman ya. BBRI sebenarnya saya menargetkan bukan ke atas malah ke bawah ya. Karena saya sangat yakin teman-teman yang punya BBRI mungkin kalau dari awal ya mungkin bisa take profitnya nanti aja di target keduanya gitu ya. Bulan 3, bulan 9. Ditulisnya udah lama ini sebenarnya, cuman nggak saya tulis ya. Target harga wajar juga masih di 6.000 sama 4.000 ya. Kalau berdasarkan VBP berarti kan sekarang udah mahal. Kalau berdasarkan fair ya di 6.000, 6.900. Kalau saya menargetkan ke 6.200 sangat wajar dong. Kenapa? Karena di sini ada si gap ya. Ini juga ada gap. Saya ngadakan gap aja teman-teman. Ini gap ini udah tertutup ya. Bukan, ini si kepala merah udah tertutup ya. Kita hapus ya. Nah,
teman-teman, sebenarnya saya itu berharap si BRI itu ke arah sini, ke arah 4.300. Kenapa 4.300? 300 biar sama murah, berdasarkan per murah, berdasarkan PBB murah. Apalagi gap, ada gap teman-teman. Nih gap itu paling gede itu di sini. Saya pikir dia mau ke sini. Jadi teman-teman kalau yang punya BBRI jangan khawatir. Maaf, yang belum punya BBRI nih, kalau sekarang cicil aja dikit-dikit ya, karena kemungkinan dia akan ke arah 4.300-nya. Cuman nunggu waktu aja ya, nunggu waktu aja. Dia akan kembali ke sini ya. Jadi nunggu waktu aja. Kalau sekarang mah lagi uptrend teman-teman, ini mau udah menembus MA 200-nya, lagi uptrend. Jadi target pertama ke 5.600 mudah-mudahan tercapai, keduanya di 6.200-nya. Mudah-mudahan ke 6.900 berdasarkan per gitu kan. Biasanya suka dilebihin dikit, nanti turunin lagi. Dan mudah-mudahan nanti penurunannya bisa sampai sini. Jadi yang punya gap ini kan hutang nih yang mereka harus bayar ya. Ingat ya, di sini hutang yang mereka harus bayar. Saya tangkap karena udah ngobrol seperti itu, saya targetkan penurunan ya, target penurunan. Ya, target penurunan 1. Jadi tanggal 22 juga ya, saya tulis ya. Ini sebenarnya ditulis dari awal, teman. Dari awal saya ngebahas BBRI. Saya bilang saya tidak suka dengan BBRI secara candle. Kenapa? Kayak pocong, saya bilang, asok-asokan. Dedet tuh dia. Kagak ada rata-rata. Jadi untuk yang bolong-bolong begini pasti ketembus, teman-teman. Jangan khawatir ya. Seperti ini juga sama bolong-bolong pasti ketembus. Contoh lagi apa? Nih di sini teman-teman, dia bolong-bolong. Nih tuh kan bolong-bolong nih. Ketembus semua ketembus. Ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Untuk BBRI sekarang lagi bagus teman-teman, lagi ada pungutan dari bandar lokal ataupun foreign, cenderung bagus ya. Di BRI mah walaupun nyangkut santai teman-teman ya. Terus saja nabung, BRI sistem tabungan. Kalau kalian punya duit ya sistem tabungan. Kalau nggak punya duit per bulan gitu, nabung aja BBRI mah. Selain dia bagian dividen, sekarang juga kan secara per itu lagi murah gitu ya. Cuman secara PBB doang dia agak mahal ya, agak mahal lumayan sekitar 200 berapa nih? Ini harga sekarang mah 3.000 ya. 5.300 berarti kalau keling ke 5.300 400 poinan lah, 400 poin kurang ya. 389 poin lah. Ya. Lebih mahal daripada harga PBB-nya ya. Kalau berdasarkan perma ini masih murah gitu kan. Jadi gini teman-teman, nanti ke depannya BBRI yang ketembus yang mana? Kalau 4.900 ketembus berarti kan udah ketembus nih. Tapi ini masih naik ke 5.000 berarti kan mau menuju ke 6.000. Nah, kita nanti ke depannya ketika kita ngitung harga wajar, kita yakinkan bahwa ini akan mengikuti per gitu aja ya, dengan metode per. Jadi nanti ke depan-depannya teman-teman ingetin saya nih. Mungkin ini akan ke pernya. Coba lihat pernya berapa, harga wajar pernya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, BBRI beli di harga antara rentan 6.000 sampai 4.000 itu sangat wajar sekali ya. Udah kalau BBRI mah santai ya, walaupun nyangkut pasti kejemput lah. Apalagi kalau kalian sabar gitu ya, nyicil 1 lot, 2 lot, 10 lot, 1000 lot gitu. Kalau kalian jatahnya 10.000 lot, nyicil dulu 1.000, 2.000 gitu kan. Nah, tenang aja, dia mah lagi diakumulasi kok. Tapi ingat dia pasti ada penurunan ke bawah ya. Seperti halnya ini tidak disangka kan dia ke bawah kan. Di sini pada ngejerit kan. Nah, dari sana ternyata benar dia up. Saya bilang ini nembus nih. Saya udah gembira aja waktu di sini teman-teman. Ya, benar diangkat benar. Ini mau di PR kan mau ke sini lagi ya. Suatu saat BRI itu dijual sama foreign. Dijual bandar lokal sama foreign pasti jualan. Apakah dijualan di harga tertinggi ataupun dia sembari kebawahin sebagai jualan, itu terserah mereka. Yang pasti saya berkeyakinan dia akan ke sini aja, menutup gap ini aja ya. Karena gap ada sebuah PR, baik atas ataupun bawah PR ya. Oke, segitu teman-teman, mungkin bisa membantu teman-teman dalam bertransaksi sebuah emiten. Jangan khawatir bila kalian nyangkut di LQ45 karena suatu saat dia akan kejemput lagi. Cuma saran saya lebih baik kalian nunggu untuk cuan daripada kalian nunggu untuk kejemput. Oke, selalu beli di bawah, jangan di atas. Dan jual sedikit agak tinggi, jangan terlalu tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Oke, segitu aja, ciao ya.